Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atin wa hikmatin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara waghfir warham li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini membahas tentang ahammiyatun niyah fil a'mal, yaitu pentingnya, sangat pentingnya niat dalam segala pekerjaan. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. An Amir di sini artinya pemimpin. Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innamal a'malu binniyat. Syarat sahnya amal itu dengan niat. Sempurnanya amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan menjadi sahnya setiap amal seseorang itu karena sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan siapa yang orientasi hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah, dulu hijrah itu fisik ya, jadi dari Mekah menuju Madinah. Kalau sekarang hijrah itu manhajara manahallah, siapa yang berhijrah menjauhi larangan Allah. Hijrah sekarang itu adalah maknawi ya, hijrah kita itu maknawi, bukan fisik. Karena umat Islam sekarang bisa menyembah Allah dimanapun. Kalau dulu hijrahnya fisik, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya fisik. Karena memang ketika itu di Mekah tidak bisa beribadah, sangat banyak pengaruh kaum kafirin, kaum musyrikin ya. Maka hijrah dulu itu juga banyak sekali niatnya para sahabat itu. Hijrahnya karena apa? Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka orientasi semua amalnya di dunia hanya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang akan didapatkannya, au imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya seseorang itu dengan apa yang dihijrahkannya kepadanya itu. Maka hijrahnya itu sesuai niatnya, dia itu karena apa hijrahnya ya. Jadi niat ini sangat penting ya. Beberapa amalan dunia bisa menjadi akhirat karena niat. Beberapa amalan akhirat bisa menjadi duniawi juga karena niat. Nah, maka niat itu harus diperbaiki sedemikian rupa. Baik. Ma'anil mufradat, beberapa makna mufradat ya. Di sini syarahnya, inna fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam
dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat ahadan min aujuhil balaghah wa huwa al-hasru. Bahwa innamal a'malu binniyat ini adalah salah satu dari beberapa segi balaghah yang bermakna al-hasr, yakni takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu pada jalan yang khusus, ya. Ai takhsisu qabulil amal illa binniyah, atau khusus syarat syahnya diterimanya amal itu hanya dengan niat. Fahadal lafdu am, dan lafaz ini umum, lafaz niat ini umum, fi kulli amalin kainan makana, dalam setiap pekerjaan yang ada, wa biniyatihi, yaitu dengan niatnya, sawaun kanat suratuhu suratul ibadat, baik itu tentang ibadah, kattohara seperti bersuci, berwudu, wassalah dan seperti sholat, wal haji dan haji. Nah, semuanya itu diniatkan karena apa? Karena Allah dan Rasulnya, atau karena manusia, atau karena dunia. Nah, itu sangat penting. Au suratul adat, atau dalam segi kebiasaan, perkara yang mubah, kasafar, seperti safar, bepergian. Bepergian karena apa? Karena ingin silaturahim, atau karena ingin maksiat, berfoya-foya. Nah, itu juga tergantung amal ibadah niatnya. Sekali lagi ya, karena niatnya. Makanya kalau kita kemana-mana itu juga diniatkan, ya Allah, aku ingin melihat kekuasaanmu, aku ingin melihat ciptaanmu yang ada di dunia ini. Cukup Gusti kula ningali, saya lihat semua kebesaranmu, kekuasaanmu yang ada di dunia ini sudah sangat cukup bagi kami untuk hanya bersujud padamu ya Allah. Gitu ya, jadi niatkan hanya karena Allah. Wal akli, dan makan, kita makan juga karena apa? Supaya kita bisa beribadah. Itu ya, wasyurbi, dan kita minum juga, itu niatnya supaya kita bisa beribadah, wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Wan niyatu jam'u niyatin, an-niyatu jam'u niyatin itu jamaknya niat. Wa ya al-qasdu ilal fi'li, yaitu al-qasdu, sengaja untuk melakukan pekerjaan. Qala Syekhu Abu Sulaiman Al-Khattabi, makna niyah qasduka syai' biqalbika wa taharrat talabu minka lahu. Ya, menurut Syekh Abu Sulaiman Al-Khattabi, makna niat yaitu qasduka syai', keinginanmu dalam hatimu, dan kamu juga berusaha untuk melakukannya. Jadi bukan hanya niat saja dalam hati, tapi juga berusaha untuk melakukannya. Wa qala Nawawi al-qasdu ay azimatul qalbi. Kalau menurut Imam Nawawi, ya ini azimatul qalbi, yaitu ketetapan hati, kemantapan hati. Wa qala al-Baydawi inna niyata hiya ibaratun an imbi'atsil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadi min jalbi naf'in aw daf'i darrin halan aw malan. Ya, jadi menurut Baydawi, niat itu diibaratkan seperti inbi'as, di sini tuh mengirim. Inbi'asul qalbi, mengirimkan hati apa yang dilihatnya, ma yarahu muwafiqan, itu sesuai li gharadi min jalbi naf'in,
itu sesuai dengan maksud dan membawa kemanfaatan. Audaf idorin, dan menghilangkan kebahayaan secara langsung. Nah, itu termasuk niat. Ya, jadi niat itu adalah hal yang membawa manfaat dan mencegah kemadharatan. Nah, itu keinginan kita yang sesuai dengan kebaikan. Wa dhahaba Syihabuddin al-Qurani asy-Syafi'i fi i'malil fikri war riwayat fi syarhi hadis innamal a'malu binniyat ila anna niyata hiya at-tawajjuhul qalbi. Niat itu adalah menghadap sepenuh hati. Nahwal fi'lu libtigha'i ridwanillahi ta'ala. Ya, seperti kita melakukan sesuatu itu hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa imtitsali hikamihi muqtarinah bil fi'li kanat amla. Dan kita mencari beberapa hikmah-hikmah yang ada. Bersamaan itu kita mencari hikmah-hikmah yang ada dengan melakukannya atau tidak. Mislu hadis, seperti hadis Abi Umrani Al-Jawani Inda bani Abi Dunya qala yunadil malik uktub li fulanin kada wa kada fayaqulu ya rabbi innahu lam ya'malhu fayaqulu innahu nawahu. Allah memerintahkan pada malaikat uktub li fulanin kada wa kada. Malaikat, wahai malaikat, uktub, tulislah untuk orang ini seperti ini, seperti ini. Fayaqulu, kemudian malaikat berkata, ya Rabb, wahai Allah, innahu lam ya'malhu, dia itu belum melakukannya. Kemudian Allah berkata, innahu nawa, sesungguhnya ia telah berniat. Nah, itu ya. Jadi ini niat juga termasuk sudah dinilai, pahalanya sudah tertulis kalau kita sudah niat. Wal farqu bainan niyah wal iradah. Al farqu di sini perbedaan antara niat dan iradah. Annan niyah la budda bil fi'li. Niat itu harus dengan fi'il, melakukannya. Wal iradah, dan iradah keinginan, imma bil fi'li amla, baik itu dengan melakukannya atau tidak. Itu ya bedanya niat dan iradah. Selanjutnya syarhul hadis, syarah hadis. Dallal hadis ala anna niyyah mi'yarun li sihhatil a'mal. Fa idza salahat an-niyyah salahal amal wal aksu sahih. Dallal hadis, hadis ini menunjukkan bahwa niat itu adalah standar atau kriteria sahnya amal. Faidah solahat niyah, apabila niatnya itu soleh, sudah baik, solahal amal, maka pekerjaannya juga baik, sudah ternilai. Wal aksu, dan sebaliknya, jika niatnya tidak bernilai, maka pekerjaannya juga akan sia-sia. Faqad qala Nawawi annahu la budda fi kulli amalil muslim an takuna fihi niyatun taduru haula hadhihi thalatha. Dan menurut Imam Nawawi bahwa setiap muslim itu harus ada niat. Nah, niat ini terbagi menjadi 3 ya dalam segala ibadahnya. Yang pertama, ayyaf ala dalika khaufan minallahi ta'ala wa hadhihi ibadatul abid. Yang pertama, niat yang pertama di sini ya pembagian Imam Nawawi, yaitu melakukannya karena takut pada Allah, beribadah karena takut kepada Allah. Wa hadhihi ibadatul abid, ini adalah ibadahnya hamba, seorang hamba.
Fa idza qila ayyuhuma afdal al-ibadah ma'al khauf au ma'ar roja. Ketika dikatakan ayyuhuma afdal, di mana yang lebih baik antara ibadah atau khauf, takut. Al-ibadah ma'al khauf au ma'ar roja, ibadah dengan takut atau dengan roja. Roja itu apa? Harapan. Qala al-Ghazali, menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ibadah ma'ar roja afdol, ibadah dengan roja, kita berharap pada Allah, itu lebih baik. Li'anna roja, karena roja, ya, kita berharap pada Allah, yurasul mahabbah, itu menimbulkan rasa cinta. Wal khauf, ketika takut, yurasul qanut, akan menimbulkan putus asa. Jadi kita beribadah itu alangkah baiknya roja, ya, kita berharap pada Allah, kita berharap supaya diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, beribadah ayyaf ala dalika li talabil jannah was sawab. Seseorang itu beribadah melakukan sesuatu untuk mencari surga, supaya mendapatkan surga was sawab dan pahala. Wa hadhihi ibadatut tujjar. Ini adalah ibadahnya seorang tujjar, yaitu pedagang. Saya melakukan ini, maka saya akan dapat ini. Nah, itu ya, pasti ada. Dan yang ketiga, ayyaf ala dalika haya minallahi ta'ala. Dan yang ketiga ini melakukan ibadah segala sesuatu haya, karena malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ayyadahu, dan menguatkan li haqqil ubudiyah wa syukur, dan menguatkan bahwa dia itu memang harus beribadah dan bersyukur. Wa yakunu ma'adalika, dan bersamaan itu qalbahu khaifan, hatinya juga takut. Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu. Hal qabbala amalahu ma'adalika amla, apakah Allah akan menerima amalnya atau tidak. Wahadihi ibadatul ahrar. Nah, ini adalah ibadahnya hamba pilihan. Wa ilaihi asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga diisyaratkan bahwa yang bisa melakukan ini adalah hamba pilihan, yaitu para nabi dan para wali Allah yang bisa melakukan ini. Ini sangat bagus sekali, ya, niatnya. Seperti di sini contoh ada dalam hadis. Asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qalat lahu Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah, yaitu istri Rasulullah, berkata, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hina qama minal laili, ketika Rasulullah itu sholat malam, hatta tawarramat qadamahu, sehingga kakinya itu membengkak. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, atatakallafu hada, mengapa engkau membebani ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah sudah berjanji akan mengampuni dosa-dosamu, baik yang sudah lalu atau yang akan datang. Kemudian Rasulullah berkata, qala afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nah, itu ya, jadi ini adalah ibadahnya hamba pilihan. Itu tadi ya, Imam Nawawi membagi menjadi 3 tentang berlangsungnya niat dalam beribadah. Baik, saya lanjutkan. Wa dzalika li anna qadarul amal yata'allaqu bin niyyah. Qadarul amal yata'allaqu bin niyyah alladhi indafa'at hudutsa dzalikal amal. Bidalili ma qalahu Ibnu Mubarak.
ya. Jadi amal itu sangat saling berkaitan dengan niat. Dan juga bisa menolak beberapa hal yang baru dari niat tersebut. Bidalili, ya, seperti dalil dari Ibnu Mubarak. Kam min amalin qalilin adamat sunniyah. Berapa banyak amal yang sedikit itu agung karena niatnya. Wa kam amalun adim haqarat sunniyah. Dan seberapa banyak pekerjaannya itu hina karena niatnya. Wa ala sabilil misal, seperti contoh di sini. Hunaka arba'atun rijal yatawaddauna. Di sini ada 4 laki-laki berwudu. Wal awal, yang pertama, yatawaddau biniyatil wudu. Yang pertama itu dia niat dengan niat karena wudu lisolah, akan sholat. Wasani, yang kedua, lisolah wamtisali amrillah. Yang kedua, dia itu niat karena untuk sholat dan menjalankan perintah Allah. Wasalis, dan yang ketiga itu lisolah, untuk sholat wudhunya, wamtisali amrillah, dan menjalankan perintah Allah, wattiba'i sunnati rasulillah, dan mengikuti sunnah Rasulullah. Warabi, dan yang keempat, dia itu niat wudhunya, aku wudhu lisolah, untuk sholat, wamtisali amrillah, dan menjalankan perintah Allah, wattiba'i sunnati rasulillah, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa takfiriz dzunub, dan meleburkan dosa. Wudu itu juga meleburkan dosa. Kulluhum tawaddau, mereka semua wudu, nafsal wudu, sama wudunya. Walakin at-tafawut bid-darajah hasban niyah, tetapi tidak seimbang derajat karena hasban niyah, karena niatnya. Karena niatnya saja sudah berbeda. Ya. Wa misalu akhir, dan contoh yang lain, rajulun shalla wa umman nas. Seorang laki-laki itu sholat dan menjadi imam manusia, menjadi imam. Fi sholatil isya, dalam sholat isya. Wa ahsana sholatahu, dan dia perbagusi sholatnya. Wa qiraatuhu, dan bacaannya. Liyataladzat bihanna, supaya manusia itu merasa senang, enak bacanya. Wayu jibuh biha, dan manusia tuh, oh siapa ini yang membaca, gitu, takjub dengan bacaannya. Fakanatis sholatu, maka sholatnya tasihhu, sah. Wal qiraatu ghairu maqbulah indallah, sedangkan bacaannya yang dienak-enakkan supaya dipuji manusia itu tidak diterima oleh Allah. Itu tadi ya, karena niatnya hanya untuk manusia, bukan karena Allah. Wa misalul waqi, dan contoh sekarang ini, fi jami'atina, dalam kampus kita, ma'asuhula, mudah sekali, an najidat talabah, kita menemukan beberapa mahasiswa, jalasu, mereka duduk fil masjid, duduk di masjid. Idza kana jalasuhum li niyatil istiraha, ketika mereka hanya duduk untuk istirahat, falaisa lahum fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapat atau mendapatkan apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika dia duduk, kemudian sebelum masuk masjid dia wudu, kemudian sholat 2 rakaat, nah itu kan dia termasuk sholat tahiyatul masjid. Setelah itu dia di masjid juga bisa beribadah, bukan istirahat ya, iktikaf ya, iktikaf. Jadi sebelum masuk masjid itu wudu, kemudian sholat 2 rakaat dan niat iktikaf. Itu kan niatnya sudah di masjid itu bukan hanya duduk saja, tapi juga ada pahala iktikafnya. Wa fi hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Anna Ma'na bin Yazid yaqul kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu wa akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, engkau akan memperoleh apa yang engkau niatkan. Wala kama akhadta ya Ma'nu, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu ambil, wahai Ma'nu. Hada yadullu ala anna niyah ruhul amal. Niat itu adalah ruh pekerjaan. Bal wa hatta warada fi Fathil Bari, hingga disebutkan dalam Fathul Bari bi syarhi Sahihil Bukhari, dalam syarahnya Imam Bukhari, anna niyatal mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya, pekerjaannya. Niatnya itu lebih baik dari pekerjaannya. Ini syarah Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Wa hadza laisa dalilan fi jawazi tarkil amal bisababi wuqu'in niyah. Dan ini bukanlah maksud diperbolehkannya meninggalkan amal tanpa yang penting dia sudah niat. Nah, bukan maksudnya seperti itu ya. Wa inna makanat sihhatul amal daiman tata'allaqu bi khulusin niyah, bahwa ini yang dimaksud adalah sahnya amal itu selalu berkaitan dengan keikhlasan niat. Bi khilafin law waqa'a ahadun fil muharramat wal manhiyat bi niyatin thayyibah fala i'tibar li hadhihi niyah. Nah, bi khilaf ini selain ya, tidak termasuk ketika seseorang itu melakukan keharaman dan hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan niat yang baik, itu tidak termasuk niat. Li'annal Ghazali yaqula, sebagaimana Imam Ghazali berkata, annan niyah yu'assar fil mubahat wa ta'at fahasbu. Niat itu mempengaruhi dalam hal-hal yang mubah dan ketaatan saja. Wa ammal manhiyat fala. Ketika niat ini untuk perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu tidak termasuk. Fa innahu law nawa ayyassara ikhwanahu bimusa'adatihim ala syurbil khamr masalan. Nah, seperti contoh, ada seseorang itu niat untuk memudahkan temannya, membantunya untuk meminum khamr misalnya. Lam tanfa' niyah fi, itu termasuk bukan niat. Membelikannya atau menolongnya dalam meminum khamr itu termasuk bukan menolong, bukan niat yang baik ya, itu tidak termasuk. Wal misalul waqi, dan contoh saat ini fi yaumina al musafahah, yaitu bersalaman bainar rijal wan nisa, antara laki-laki dan perempuan. Lau safaha ahadun zamilatuhul ajnabiyyah biniyati idkhali surur fiha fala ta'tabiru hadhihi niyah. Jadi contoh sekarang ini adalah bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Ketika salah satu temannya yang bukan mahram itu salaman niatnya untuk idkhalus surur, maka ini tidak bisa disebut dengan niat yang baik. Li'annaha taqa'u fil muharramat, karena ini termasuk hal-hal yang diharamkan ya, bukan mahramnya. Jadi jangan bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, dijaga dirinya. Selanjutnya, alawah ala dalik, sebagai tambahan, hasal ulama, menghimbau para ulama, wa minhum Abdurrahman, diantaranya itu Abdurrahman bin Mahdi. Ini penting ya. Ala man sanafal kitab li anna yabtadi'u bimabhasi yatahaddatsu 'anin niyah
tanbihan lit-talib ala tashihin niyah. Nah, ini ada dalam kitab ya, dalam pembahasannya tentang peringatan bagi seorang yang mencari ilmu untuk membenarkan niatnya. Ya. Wa kadzalika li talabatina al-aizza, bagi kalian semua yang sangat mulia karena telah ingin mencari ilmu, sudah daftar untuk menjadi mahasiswa baru, itu termasuk adalah niat yang baik. Yang bagi, maka seharusnya kalian ya ayyasohahu lahum, ayyasohahu, mereka kalian itu memantapkan, membenarkan niatnya fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Hadaron, waspada, min an waqa'u fi su'inniya, waspada untuk menetapkannya jeleknya niatnya yang bagus. Ibana talabahumul ilmi, nah, selama mencari ilmu. Wal misalul jali, dan contoh yang jelas, al waqi, pada saat ini, al yaum, pada saat ini, al waqi al yaum, pada saat ini, itu ya artinya niatut talib, niatnya seorang pelajar, fi talabil ilmi mujarrad li talabil amal, dia mencari ilmu itu hanya untuk mencari pekerjaan. Faqad badat hadihin niyah bidayatan iltihaquhum bil jami'ah. Nah, ini tuh ada dengan niatnya itu di awal karena mengikuti karena masuk pada kampus. Hatta najid ghairu qalilin minhum tafakkaru fi ikhtiyaril qismid dirasi, hingga kita menemukan yang ya tidak sedikit banyak mereka itu memilih ikhtiyarul qismi, memilih jurusan apa, alladzi wa'adahum, yang menjanjikan mereka suratul ghaus, menyelam fi biharil amal, dalam mendapatkan pekerjaan. Iyyakum wahadhin niyah, kalian itu harus berhati-hati ya, dan niatnya itu juga harus dimurnikan fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu ya, harus ditata niatnya hanya untuk mencari ilmu. Li anna Rasulullah qad hadarona, karena Rasulullah itu sudah mewanti-wanti pada kita, biqaulihi syarif, dengan ucapannya, sabda Rasulullah ya, ini terakhir ini, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusibu bihi gharadan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Ayrihuha, dan siapa yang ini ya, man ta'allama, siapa yang belajar mencari ilmu karena ingin mengharapkan ridha Allah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, dia tidak belajar itu karena dunia, la yata'allamuhu illa liyusibu bihi arada minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Ketika dia hanya ingin mencari ilmu itu hanya ingin karena dunia saja, maka dia tidak akan pernah menemui bau harumnya surga. Bau harumnya surga saja dia tidak akan pernah merasakannya. Itu ya, karena
dia mencari ilmu hanya untuk dunia. Ya. Wal takun niyatukum, maka hendaklah niat kalian liwajhillahi azza wa jalla, hanya karena Allah. Wa amma umurud dunya, adapun perkara dunia, falillahi ya'tikum as-suhula, maka Allah akan memberikan kalian kemudahan fiha. Kama warada fi hadis, dalam hadis rawahu Ibnu Majah, maka natid dunya hammahu, adapun siapa yang dunia itu adalah yang ia kejar, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan pergi darinya, tidak akan mengikutinya, tidak akan membantunya ketika dunia hanya dunia saja yang ia kejar. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kemiskinan yang ada di depan matanya, kurang terus gitu kalau hanya mengejar dunia. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah dijanjikan Allah, yang telah bagiannya, hanya dia akan mendapatkan bagiannya saja di dunia. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu, dan siapa yang akhirat itu niatnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan selalu bersamanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya, selalu cukup. Ya, itu karena dia menyertakan Allah dalam segala sesuatu, dan akhirat itu niatnya. Wa atat hudunya wa hiya razimatun, dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia butuh kepadanya. Fa'atat hudunya, maka dunia akan mendatanginya, wa hiya razimatun, dan dunia itu membutuhkannya, justru dunia akan datang kepadanya. Itu ya. Ya, kita lihat orang yang sering sedekah karena Allah, itu Allah juga akan memberikan keberkahan dalam hartanya. Bukan karena manusia, aku bersedekah supaya dilihat orang, supaya dipuji, itu karena manusia. Tapi kita niatkan sedekah itu karena Allah, karena membantu agama Allah. Baik, ini tadi sekian untuk beberapa niat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Wallahu a'lam bis-sarair. Allah yang maha tahu dalam segala rahasia. Baik, sekian dari saya dalam belajar kitab Adabut Thalibin untuk materi ma'had ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.